Bayangkan sebuah ekosistem yang tampak sempurna, laut biru jernih, ikan-ikan berenang bebas. Namun, di balik keindahannya terdapat ancaman tak kasat mata yang terus bersembunyi. Ancaman ini mengubah rantai makanan menjadi perangkap, dan korbannya bisa jadi adalah kita. Ini adalah kisah tentang bioakumulasi. Bioakumulasi adalah menumpuknya zat kimia berbahaya di dalam tubuh makhluk hidup. Tapi, dari manakah zat kimia tersebut berasal? Mari kita bedah 3 faktor utama bioakumulasi. Pertama, limbah cair, yang berasal dari limbah tambang, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Kedua, akumulasi mikroplastik. Sampah plastik di lingkungan perlahan hancur menjadi partikel mikroskopis yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik masuk ke perairan dan seringkali tertelan oleh organisme kecil karena menyerupai makanan. Mikroplastik menumpuk di dalam jaringan tubuh melalui proses bioakumulasi. Saat ikan kecil dimangsa oleh ikan besar, tumpukan plastik ini berpindah dan konsentrasinya terus meningkat. Fenomena ini membuat manusia sebagai predator puncak dalam rantai makanan beresiko mengonsumsi akumulasi racun tersebut. Penyebab bioakumulasi selanjutnya adalah penggunaan pestisida berlebih. Penggunaan pestisida berlebih menyisakan residu berbahaya yang meresap ke dalam tanah dan air. Zat kimia dalam pestisida sulit terurai dan mulai terserap oleh tumbuhan serta organisme air. Selanjutnya, racun menetap dan menumpuk di dalam jaringan tumbuhan. Kemudian racun akan berpindah serta meningkat pada predator di atasnya seperti hewan dan manusia. Manusia yang berada di puncak rantai makanan beresiko terkena dampak kesehatan dari tumpukan racun ini. Lantas, bagaimana racun tersebut mendaki dan menguat di sepanjang rantai makanan? Jawabannya melalui proses biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah proses peningkatan konsentrasi racun di setiap tingkatan rantai makanan. Polutan yang menumpuk pada mangsa akan berpindah saat mereka dimangsa oleh hewan yang lebih besar. Karena satu predator memakan banyak mangsa, jumlah racun yang diserap pun berlipat ganda secara drastis. Akibatnya, manusia sebagai predator puncak memiliki kadar polutan yang jauh lebih tinggi. Fenomena ini menempatkan manusia pada resiko kesehatan fatal akibat akumulasi racun. Tahukah kamu, kita sangat dekat dengan bioakumulasi dan biomagnifikasi. Perhatikan perubahan ini. Laut biru Teluk Weda kini berwarna jingga pekat akibat sedimentasi dan limbah nikel. Tapi, apakah ini hanya masalah warna air? Lebih dari sekedar warna air. Ini adalah tanda masuknya logam berat seperti nikel, merkuri, dan arsenik yang tidak bisa terurai. Disinilah bioakumulasi terjadi. Racun mulai menetap dan menumpuk di jaringan tubuh organisme terkecil. Saat hutan dibuka secara masif, material tambang luruh ke laut.
Melalui biomagnifikasi, ikan kecil yang terkontaminasi dimakan ikan besar, dan konsentrasi racun tidak berkurang, melainkan berlipat ganda berkali-kali lipat hingga ke puncak rantai makanan. Lalu, apa yang terjadi di dalam sel makhluk hidup? Logam berat ini merusak fungsi sel, memicu ancaman kerusakan saraf dan gangguan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Sebagai generasi muda, apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Ayo jelajahi setiap bagian dalam modul ini untuk mengenal lebih dalam tentang bioakumulasi dan biomagnifikasi, serta menemukan solusi terkait berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kita.